Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah, hari yang baru, berarti ada kesempatan yang baru sama Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman kebenaran karena kami tahu firman Tuhan menjadi panduan dalam langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami hari ini tidak melihat, tetapi kami dikatakan oleh Alkitab kami adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena kami percaya masa depan kami ditanggung penuh sama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang agung, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Saya undang kita sama-sama membuka dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-13. Dimulai dari ayat yang ke-17 dan 18. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 17-18 ini merupakan sebuah suruhan atau perintah dari Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian ini merupakan sebuah berkat Tuhan, sebuah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Dan perhatikan prinsip-prinsip ini dan lihat apa yang terjadi karena ada pelajaran yang sangat penting yang kita bisa lihat dari sini. Dikatakan maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Jadi ini yang diperintahkan sama Musa untuk dilihat. Sebenarnya yang dilihat itu adalah janji Tuhan, sebuah rancangan Tuhan yang besar bagi bangsa Israel. Mereka sudah dijanjikan bahwa mereka akan terima tanah itu. Jadi mereka hanya lihat aja. Dan bahkan waktu mereka ke sana, mereka mengintai, Alkitab mencatat mereka dipertemukan sama Tuhan dengan hasil tanah daripada tanah perjanjian. Jadi mereka mempunyai kesempatan untuk membawa bukti pulang dari hasil pengintaian mereka tuh hasil tanahnya bahkan. Ya. Itu dicatat di Bilangan 13 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, ya, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Saking besar buahnya harus mereka pikul buahnya. Oke. Nah, tempat itu di mana mereka ketemui hasil tanah yang luar biasa ini namanya lembah Eskol. Ya, dicatat lagi di ayat 24 dikatakan tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Saya mau Bapak Ibu untuk mencatat atau mengingat tentang lembah ini karena ada korelasinya, ada hubungannya dengan apa yang kita bahas hari ini. Ya, jadi sebelum daripada kita lupa nanti soalnya akan keluar lagi kisah tentang lembah Eskol. Jadi yuk kita katakan sama-sama dulu. 2, 3, lembah Eskol. Katakan dengan keras 2, 3, lembah Eskol. Lembah Eskol. Ingat baik-baik apa yang Tuhan lakukan sama mereka. Tuhan sengaja membawa mereka ke situ karena Tuhan ingin memperlihatkan hasil tanah di tempat tanah perjanjian. Ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, jadi mereka mengintai ini 40 hari. Ya. Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, mereka pulang dari pengintaian. Dan langsung ayat 26, datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades. Kades ini Kades Barnea lebih lengkapnya. Di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka pulang, mereka bawa hasil, mereka ketemu sama bosnya mereka lah, mereka ketemu sama Musa, sama Harun, sama segenap bangsa Israel. Bos, ini loh bos hasil tanahnya. Ini loh bos, hasilnya luar biasa. Mereka juga pasti mulai ngobrol gitu satu sama yang lain. Waduh, dahsyat ya, memang janji Tuhan hebat buat kita. Wow, kita akan diberikan tanah yang luar biasa gitu ya. Kita sambung lagi ayat 27. Ya, ingat yang dikirim adalah 12 pengintai. 12 pengintai ini dari 12 suku Bapak Ibu. Ya, ada satu suku nggak ikut sebenarnya, nggak dikirim, namanya suku Lewi.
Mereka mungkin lagi latihan praise and worship, mereka nggak ikut ya. Nah, kenapa tetap 12? Karena dari suku Yusuf itu dikirim dua, ada sub suku gitu ya, ada Efraim sama Manasye, jadi tetap 12. Tuhan itu begitu detail dengan angka, dengan kode, karena semua yang ada di Alkitab itu berkesinambungan dan ada artinya, nggak sembarangan ditulis. Tuhan itu yang menulis semua buku itu di dalam jangka waktu 1400-1500 tahun oleh orang yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dalam bahasa kultur yang berbeda-beda, semuanya nyambung karena sumbernya cuma satu, yaitu Tuhan. Itulah Alkitab kita yang begitu dahsyat. Ya. Jadi waktu mereka 12-12 ini pulang, di awal mereka masih sepakat gitu loh, ngasih tahu hasilnya masih sepakat. Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ini loh hasilnya. Jadi bayangin ya, mereka udah dipertemukan sama Tuhan dengan bukti nyata dari janji Tuhan ada di depan mata. Sama seperti kita melihat hari esok, karena kita sudah mendengar apa yang dinengungkan dari atas mimbar, bahwa kita punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, kita punya masa depan cerah bersama Tuhan, bahkan kita mendengar orang-orang bersaksi di sekeliling kita, wah luar biasa Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita sudah tahulah janji Tuhan luar biasa, bahkan ada 7.000 lebih janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Di ayat yang ke-28, suara mereka terpecah. Yang tadi 12-12-nya sepakat, sekarang tinggal 10. 10 yang sepakat, yang 2 nggak sepakat. Karena yang 10 tiba-tiba ketakutan karena mereka melihat sesuatu sosok yang sangat besar, raksasa yang ada di tanah perjanjian. Jadi ayat 28 mereka katakan begini, walaupun kami membawa hasil tanahnya hebat dan luar biasa, hanya dimulai dengan kalimat ini ayat 28, hanya namun tetapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Bos, mereka besar bos, mereka betul-betul mengerikan bos, mereka raksasa bos. Mereka sangat-sangat tinggi bos dan besar mereka bos. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Apa yang Alkitab katakan ketika kita sebagai orang percaya mendeskripsikan masalah kita dan kita mengatakan masalah kita lebih besar daripada Tuhan. Apa yang terjadi? Coba lihat ayat yang ke-32, apa yang Alkitab katakan. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel, ya, kabar apa? Busuk. Kabar busuk. Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Setiap kali kita memperkatakan sesuatu atau mendeskripsikan masalah kita lebih daripada kebesaran Tuhan, Alkitab mengatakan itu kabar busuk. Saya waktu terima hasil diagnosa darah saya di tahun 2019 dan divonis mati 3 bulan sama dokter karena kanker darah. Dengan sangat mudah saya bisa mengecilkan kebesaran Tuhan dan melihat betapa dahsyatnya penyakit saya. Di pagi hari itu saya nggak pernah lupa waktu dokter masuk kamar, pagi-pagi Tuhan sudah siapkan saya. Saya membaca renungan harian di hari itu dan saya seperti ada dorongan Roh Kudus suruh saya membuka Amsal 4 ayat 20 sampai 23. Amsal 40 ayat 2 sampai Amsal 4 ayat 20 sampai 23 itu dengan jelas mengatakan arahkan telingamu kepada ucapanku ya, kira-kira bunyinya seperti itu kalau dirangkumkan. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu. Karena itu sumber daripada kehidupan dan kesembuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi waktu dokter kasih tahu sama saya kenyataan saya, bahwa kenyataan saya ini tinggal 3 bulan. Waktu dia keluar dari kamar, firman itu keluar lagi di hati saya dan Roh Kudus ingatkan begini, Bill, sekarang kamu arahkan telingamu kepada ucapan firmanku ya. Tadi kan kamu baru dengar katanya dokter, sekarang arahkan telingamu kepada ucapanku.
tiba-tiba timbul suara dalam hati saya. Yang tadi dokter katakan kan kenyataan hidup ya Bill. Yang aku katakan itu adalah kebenaran. Oke Tuhan, terus apa? Bill, kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Pewahyuan itu keluar di saat itu. Jadi saat itu dan seterusnya saya mulai bilang, Tuhan kenyataan hidupku yang tampaknya besar harus tunduk sama kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang dikatakan sama 2 pengintai yang tidak sepakat sama yang 10. Yang 10 mengatakan musuhnya besar, yang 2 bilang begini, betul mereka besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Mereka namanya Yosua dan Kaleb. Yang 10 ini akhirnya nggak pernah masuk tanah perjanjian. Karena mereka kena tulah dan mereka nggak boleh masuk. Bahkan Bapak Ibu pasti nggak pernah dengar nama-nama mereka. Padahal nama-nama mereka ada di bilangan 13. Safat, Yigal, Palti, Nafbi, itu nama-nama dicatat di bilangan 13. Kita nggak pernah dengar karena mereka bukan pahlawan iman. Tapi kita masih memberikan nama kepada keturunan kita Yosua dan Kaleb karena ada 2 orang dari 12 pengintai ini yang bilang bahwa Tuhan saya lebih besar. Apapun masalah di depan kita, betul sampai kita menutupkan mata di bumi ini kita nggak pernah lihat Tuhan secara fisik. Nggak akan lihat Tuhan secara fisik. Yang kita lihat masalah di depan mata kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan berbahagialah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Kata berbahagia itu artinya diberkati. Jadi kita semua yang duduk di tempat ini, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan karena kita semuanya percaya kepada Tuhan yang hari ini kita nggak bisa lihat. Itu sebabnya makin kita percaya, dia makin tunjukkan kuasanya. Supaya keluar kesaksian dari hidup kita. Dan kisahnya mirip-mirip semuanya, karena kita keluarga besar Allah. Bapaknya cuma satu, gak ada favorit-favorit, dia sayang sama semuanya. Kan dahsyat Tuhan kita. Jadi percayalah kepada sumber atas segala sumber ini, raja atas segala raja, gitu loh. Ya, kenapa ada orang raksasa? Coba lihat Kejadian 6 ayat 4. Ini saya cuma mau kasih tahu aja, ada orang raksasa karena ada peristiwa ini, Kejadian 6 ayat 4, coba lihat ya. Pada waktu itu orang-orang raksasa tuh ada di bumi ya. Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Anak-anak Allah itu adalah the fallen angels, malaikat yang sudah jatuh. Malaikat yang jatuh ini kemudian menghampiri manusia, mengawini wanita-wanita dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa. Di zaman purbakala orang-orang yang kenamaan. Jadi raksasa itu ada karena ada malaikat-malaikat yang mengawini wanita-wanita di bumi. Itu sebabnya raksasa ada dan tinggal sampai di tanah perjanjian. Keturunannya salah satunya Goliat. Kalau kita pernah baca. Ya. Nah sekarang apa yang mereka katakan, 10 orang ini katakan ketika orang udah mulai gak percaya, mereka akan lihat dirinya betul-betul lemah dan tidak mampu. Akhirnya bilangan 13 ayat 33 mengatakan begini. Bilangan 13 ayat 33 mengatakan begini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami ya, ini betul-betul orang ya kalau udah gak percaya sama Tuhan, gak percaya kuasa Tuhan, melihat masalahnya besar, dia akan membuat dirinya atau melihat dirinya di kaca tuh bilang, udahlah saya nggak sanggup lah, udahlah saya nggak bisa lah. Dia lupa bahwa firman Tuhan mengatakan roh Tuhan yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam kita semuanya. Lupa dia. Jadi akhirnya orang-orang seperti begini mengatakan begini, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Kami lihat diri kami itu seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka mengatakan di kalimat berikutnya, mereka mengatakan dan juga mereka terhadap kami. Berarti apa? Musuhnya kalau lihat mereka, pasti musuhnya akan bilang mereka kayak belalang. Emangnya mereka ketemu sama musuhnya? Enggak kok, mereka mengintai. Jadi mereka berasumsi. Udah mereka mengatai dirinya udah lemah dan gak bisa dan kayak belalang, mereka juga berasumsi kalau musuhnya lihat mereka, pasti dinilai kayak belalang. Mereka melihat dari keterbatasan hidupnya. Sekarang lihat persepsinya Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang musuhnya Israel. Coba lihat Yesaya 40 ayat 22. Yesaya 40 ayat 22 di bagian yang pertama saja firman Tuhan katakan begini dengan jelas. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi dan penduduknya seperti apa? Belalang. Penduduknya seperti belalang.
persepsinya Tuhan tentang musuhnya Israel itu seperti belalang. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya harus bilang, Tuhan celikan mata rohaniku supaya aku lihat semua kehidupan aku dari persepsinya Tuhan. Itu sebabnya Kaleb, dia mengatakan hal yang sebaliknya. Dia mengatakan hal yang betul-betul dari persepsinya Tuhan. Coba lihat Bilangan 14 ayat yang ke-9. Bilangan 14 ayat 9. Firman Tuhan katakan begini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Mereka akan kita telan habis, itu katanya Kaleb loh. Kalau kita baca kitab Imamat dengan jelas mengatakan belalang itu adalah salah satu makanan mereka. Jadi waktu Kaleb lihat musuhnya, Kaleb lihat dari persepsinya Tuhan. Makanya dia bilang, ya ampun, masa gitu aja takut. Justru mereka yang kita telan habis, justru mereka yang seperti belalang, itu maksudnya. Makanya dia teruskan lagi, dia katakan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, Tuhan gak pernah tinggalkan kita, janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Walaupun kita mungkin hari ini atau mungkin kalau di dalam gedung gereja bisa rasakan hadirat Tuhan. Tetapi ketika kita keluar dari tempat ini, terus kemudian kita kembali ke dalam rutinitas kita, berhadapan dengan kehidupan rutinitas hari lepas hari. Mungkin emosi kita nggak tersentuh rasakan hadirat Tuhan. Itu bukannya berarti Tuhan nggak ada. Tuhan selalu hadir. Tuhan nggak pernah tinggalin kita sedetik pun. Jadi kehadiran Tuhan itu harus dinilai dengan iman. Ya, kalau kita mau makin merasakan hadirat Tuhan, senantiasa ngucap syukur aja. Jangan ngeluh, makin ngerasain hadirat Tuhan akhirnya. Dia nggak pernah sedetik pun tinggalin kita. Ya, jadi jangan pernah berdoa begitu, Tuhan jangan tinggalkan aku Tuhan, Tuhan aku nggak layak Tuhan. Dia selalu ada di situ dan kita sudah dilayakkan sama dia. Ya. Nah sekarang coba lihat persepsinya Tuhan gara-gara Kaleb bilang begini. Ini yang Tuhan katakan tentang si Kaleb. Ya, Bilangan 14 ayat 24 coba lihat. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, ya hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Ya, orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuhnya, firman Tuhan katakan orang itu lain jiwa. Lain jiwa itu dalam bahasa Inggrisnya different spirit, punya roh yang berbeda. Orang yang gak percaya sama Tuhan itu orang yang kelainan jiwa, itu kata saya. Jadi firman Tuhan atau Tuhan sendiri mengatakan bahwa ini loh, lihat loh ini. Anakku si Kaleb, ini orang lain jiwa udah. Kenapa? Percaya sama saya. Itu kata firman Tuhan. Dan karena dia percaya dikatakan akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Dia katakan keturunannya akan memilikinya. Perhatikan kenapa Tuhan katakan begini. Karena setelah 10 orang ini tidak percaya, hukuman terjadi atas bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu mungkin pernah bertanya begini, kenapa ya bangsa Israel mengembara sampai 40 tahun? Nah ini jawabannya, coba lihat di Bilangan 14 ayat 33 dan 34. Bilangan 14 ayat 33 dan 34. Perhatikan ini, anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, berapa lama mereka mengintai negeri itu? 40 hari. Mereka mengintai 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Nah loh, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Karena mereka mengintainya 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Kalau mereka mengintainya 50 hari jadi 50 tahun ini. Jadi ini terjadi, mereka mengembara 40 tahun, itu gara-gara 10 pengintai. Bayangin coba, apa enggak marah tuh semuanya akhirnya. Tapi udah telat, dihukum 40 tahun akhirnya. Sekarang pertanyaan saya gini, waktu mereka dihukum 40 tahun,
Yosua sama Kaleb kan cuma 2 yang percaya. Mereka kena imbasnya enggak? Ya kena lah. Emangnya mereka akhirnya bisa, ya udah kamu berdua masuk duluan ke tanah perjanjian, yang ini enggak boleh masuk. Enggak. Mereka ikut mengembara 40 tahun. Karena Tuhan punya maksud juga. Kenapa? Karena akhirnya yang 10 pengintai kena tulah enggak boleh masuk. Generasinya mereka juga enggak boleh masuk. Karena mereka percaya semua sama laporan yang 10 ini. Yang boleh masuk tanah perjanjian itu keturunan berikutnya. Di Yosua pasal yang kelima bahkan keturunan berikutnya yang masih muda-muda yang akhirnya boleh masuk sama Yosua dan Kaleb, mereka harus disunat dulu. Sunat itu adalah lambang bagaimana mereka meninggalkan paradigma lama. Alkitab mengatakan meninggalkan celah Mesir. Celah Mesir itu paradigma lama. Mereka masih mempunyai nilai-nilai dari orang tua mereka. Apa yang Alkitab katakan ketika hal ini terjadi? Apa yang Alkitab katakan ketika Kaleb dan Yosua ikut di dalam sebuah hukuman yang harusnya mereka tidak dihukum. Sama seperti kita hari ini, kita lahir ke dalam dunia. Kita tidak tahu menahu kita lahir di dalam dunia yang sudah penuh dengan kegelapan. Penuh dengan hal-hal yang sangat-sangat buruk dan busuk karena memang sudah ada manusia sejak awal yang jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan selalu memperhitungkan keamanan, perlindungan, penyertaan kepada setiap anak-anaknya. Dan apa yang terjadi sama Yosua dan Kaleb? Bapak Ibu, mereka akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, semuanya diundi. Semua suku diundi. Diundi untuk apa? Dapat tanah. Dapat tanah. Suku Gad dapat Jogja. Suku Naftali dapat Solo. Ya. Suku Ruben dapat Semarang, tiba-tiba suku Yehuda gitu. Mereka mulai deg-degan nih. Karena ada satu tanah yang diminati sama semuanya. Karena tanah ini sakral. Mungkin kalau di Indonesia, mungkin kota terbesar lah ya yang diminati banyak orang. Kota Jakarta lah misalnya. Suku Yehuda itu sukunya Kaleb. Suku Yehuda itu keturunannya Yesus dari situ. Jadi waktu dibacakan undian, suku Yehuda, mereka menanti-nantikan. Dapat apa? Hebron. Hebron itu tanah yang paling sakral di saat itu. Hebron itu adalah tanah di mana Abraham, Ishak dan Yakub dikubur, Bapak Ibu. Jadi tanah itu tanah yang sangat dihormati dan pasti diminati sama semua suku. Tetapi ketika diundi yang dapat Kaleb. Suku Yehuda yang dapat. Mereka pasti semuanya bilang ini, ya dia deh yang dapat deh gitu. Nah, waktu udah masuk. Kalau Bapak, saya nggak punya waktu untuk bahas semuanya. Saya punya eksposisi juga tentang Yosua. Yosua itu waktu kita baca di Yosua pertama, waktu dia masuk, ya Yosua sudah diberikan janji ini sama Tuhan. Siapapun yang ada di depanmu, yang menghalangi jalanmu, pasti kalah. Dengan kata lain, ketika mereka masuk tanah perjanjian, raksasanya itu masih ada. Mereka harus bertempur dengan raksasa itu. Dan mereka pasti menang. Tuhan sudah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Jadi pasti timbul sebuah dialog antara Yosua dengan Kaleb karena mereka udah paling tua saat itu. Jadi ada kemungkinan besar Yosua mulai ngomong begini sama Kaleb. Leb, sini Leb. Kamu dapat Hebron, ya kan? Itu kamu tahu nggak Leb, itu tempat itu walaupun memang kamu itu diminati sama semua suku, itu adalah tempat yang paling tinggi pegunungannya. Plus Leb, itu tempat ya raksasa yang mendiami tanahmu itu, tanah Hebron, itu raksasa yang paling besar Leb. Paling besar, dari semua raksasa yang ada di tanah perjanjian, di tempatmu itu paling besar. Jadi udahlah. Kamu sama aku nunggu di sini aja, duduk-duduk manis, biarkan yang muda-muda bertempur. Udah pasti menang juga, Tuhan udah menyerahkan tanah itu buat kamu kok, udah tenang aja, mereka pasti menang udah. Kamu duduk manis sama aku, tahu dia bilang apa? Sebagai penutup ya, kita buka Yosua 14. Saya bacakan ayat 7, ayat 10, ayat 11, 13 dan 15. Ayat 7, Kaleb bilang begini sama Yosua. Bro,
Aku nih udah berumur 40 tahun ketika aku sama kamu tuh disuruh Musa, hamba Tuhan itu sama semua teman-teman kita yang 10 yang nyebelin itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang dan kita pun waktu itu ingat gak, kita pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ingat gak? Waktu aku dikirim sama kamu mengintai itu usiaku waktu saat itu 40 tahun, dia bilang gitu. Lihat lagi sekarang ayat 10. Ayat 10 bilang begini. Sekarang bro, dia bilang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Walaupun kita kena hukuman 40 tahun tapi Tuhan memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya, dipelihara aku. Dipeliharanya maksudnya apa? Kini sudah 45 tahun lamanya sejak saat itu. Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang hari ini nih aku telah berumur 85 tahun. Jadi dialog ini terjadi ketika Kaleb ini udah usianya 85 tahun. Udah tua, dia bilang gini sama Yosua. Itu kejadian tuh 45 tahun yang lalu bro. Betul aku udah tua, betul. Terus dia katakan begini ayat 11. Tapi kamu harus tahu, pada waktu ini aku nih masih sama kuat tubuhku. Sama seperti waktu aku disuruh Musa 45 tahun yang lalu. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dengan kata lain, walaupun kita kena imbas hukuman 40 tahun, aku tetap awet muda. Aku tetap sehat. Janji Tuhan kepada anak-anaknya, walaupun kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh, Tuhan mau dan Tuhan sudah siapkan bagi kita tubuh, jiwa, dan roh yang sehat dan kuat. Amin. Kuncinya cuma satu, percaya sama dia. Itu sebabnya di ayat yang ke-12 di bagian yang pertama, Kaleb bilang begini, kan itu pegunungan kan, dia bilang begini, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan, bahasa Inggrisnya give me the mountain. Emangnya kamu pikir aku takut? Aku masih kuat, aku masih mau ikut bertempur sama yang muda-muda. Gunung di depanku, berikan kepadaku. Karena aku tahu yang berperang bagi aku adalah Tuhan, bukan diriku. Ayat 13, ini adalah bukti bahwa Hebron yang diberikan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Tuh, Hebron dikasih. Perhatikan ayat terakhir ini, ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Artinya apa? Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Orang yang paling besar, raksasa yang paling besar itu ada di situ. Tinggal di situ, ini buktinya. Setelah mereka selesai berperang, selesai semuanya, amanlah negeri itu berhenti berperang. Saya mau memberitahu fakta ini kepada Bapak Ibu. Setelah mereka selesai berperang, tanah Hebron menjadi milik mereka. Ingat tadi ada lembah Eskol. Ingat yang di awal kita katakan sama-sama ya. Lembah Eskol itu Bapak Ibu ternyata ada di tanah Hebron. Rupanya tanah atau lembah Eskol itu ketika di awal diintai sama mereka, Tuhan sengaja bawa mereka ke sana. Tuhan lagi mau kasih tunjuk ini loh hasil tanah yang luar biasa. Kalau kamu percaya kamu dapat tanah ini. Gak ada yang percaya. Kecuali Kaleb sama Yosua. Yosua disuruh jadi pemimpin menggantikan Musa, Kaleb diberikan lembah Eskol. Bapak Ibu, hari ini kalau tantangan dalam hidupmu seperti gunung yang sangat tinggi, itu berarti Tuhan tahu ada Kaleb di dalam kita. Kita sanggup mengatasinya dan bahkan ketika masalah kita makin besar, di balik itu semuanya ada lembah Eskol yang menanti bagi kita semuanya. Gak usah takut, percaya saja sama Tuhan. Sederhana kok. Cuman percaya aja. Saya tutup sama ini. Waktu saya divonis mati di tahun 2019, anak pertama saya Raina duduk di bangku SMA. Berarti dia akan menghadapi ujian akhir di bulan Juni dia akan wisuda. Anak saya yang kedua Keaton waktu saat itu lagi duduk di bangku SD. Berarti dia juga akan ujian akhir dan kemudian dia akan diwisuda juga di bulan Juni. Dokter katakan begini sama saya. Usia Bapak 3 bulan, paling lama 6 bulan. Kalaupun masih bertahan 6 bulan, Bapak akan terus dirawat selama 10 bulan, sampai bulan Oktober.
Bagi saya, hadir di wisuda anak saya itu pegunungan yang sangat tinggi, seolah-olah kayak nggak mungkin gitu. Saya bilang gini, Tuhan, saya percaya sama kuasa Tuhan. Kasihan anak-anak saya Tuhan, kalau sampai saya nggak hadir di situ. Bapak Ibu, bulan Februari saya mendapatkan mujizat Tuhan, disembuhkan total, dokter nggak bisa ketemu, sel kankernya hilang. Di bulan Mei saya dikeluarkan dari rumah sakit tanpa obat. Di bulan Juni saya hadir di kedua wisuda anak saya, duduk di depan. Saya udah nggak ingat acara wisudanya seperti apa karena dari awal sampai akhir saya cuma bisa nangis. Bagi saya hadir di wisuda anak saya itu lembah eskol bagi saya. Apapun yang kita sedang alami hari ini, gak usah takut bilang sama Tuhan, Tuhan engkau lebih besar dari masalahku. Dan aku percaya di balik semua ini Tuhan, ada berkat Tuhan menanti bagi kami. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, terima kasih Tuhan buat janjimu, terima kasih buat masa depan kami, terima kasih Tuhan buat rancangan dan rencanamu yang indah. Apapun pergumulan hidup kami hari ini, apapun ujian yang kami sedang hadapi di depan kami, bahkan gunung setinggi apapun kami tahu di balik itu semuanya Tuhan sudah menyediakan perkara indah bagi kami. Semua ini semata-mata Tuhan untuk mengubahkan karakter kami. Selagi kami berjalan dan berhadapan dengan masalah kami, ubahkan kami Tuhan. Supaya kami makin dewasa, supaya kami makin percaya, supaya iman kami bertumbuh. Supaya tadinya ya Tuhan karakter-karakter kami yang buruk Tuhan diperbaharui sama Tuhan. Dan kami percaya, dan kami begitu percaya bahwa Tuhan yang berperang bagi kami. Yang ada yang sakit hari ini mereka sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Pemulihan keluarga, ekonomi sudah terjadi dalam nama Yesus. Provisi Tuhan sudah sediakan bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami terima firman kebenaran dan kami akan alami Tuhan hidup kami penuh dengan kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah menerima firman kebenaran, kita sama-sama katakan, amin.